Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Preti, Jesslyn, Iman, Elin, dan juga Edric akan mewawancarai narasumber kami yaitu Dr. Jemima untuk meminta asumsi pendapat beliau mengenai pemakaian pembalut kain maupun pembalut organik atau menstrual cup. Nah, berdasarkan data dari Kompas tahun 2022, limbah pembalut yang dibuang ke lingkungan ini mencapai 26 ton per harinya. Nah, dari itu kami ingin menyarankan kalian semua untuk mulai peduli pada lingkungan dengan cara memakai pembalut kain maupun pembalut organik ataupun bisa juga memakai menstrual cup. Selamat pagi Dokter Jemima. Mungkin saya bisa perkenalan dulu ya dok. Jadi saya Iman. Jadi hari ini kita akan wawancara sedikit nih dok mengenai pembalut organik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, jadi mengenai penggunaan pembalut organik kain maupun menstruasi cup, apa sebelumnya dokter pernah mencoba? Pernah, saya pernah mencoba tentang pembalut organik. Kalau untuk yang menstruasi cup atau pembalut kain sebelumnya? Tidak pernah nyoba ya dok. Kalau untuk yang pembalut organik itu menurut dokter itu bagaimana pembalut? Jadi bedanya dengan pembalut biasanya? Sejujurnya untuk kegunaannya sebenarnya sama ya, tapi mungkin beberapa bahannya itu lebih mengurangi resiko iritasi. Namun resiko iritasi itu sendiri bukan hanya tergantung dari bahan pembalutnya, namun tergantung juga cara pemasangan pembalutnya ya. Lalu untuk kegunaan lainnya, kalau pembalut organik itu pasti lebih ramah lingkungan ya. Itu kalau kegunaan. Berarti cepat terurai gitu ya dok? Iya. Jadi cara penggunaannya itu ada aturannya atau bagaimana dok? Sebenarnya untuk pemasangan pembalut itu tiap orang beda ya. Ada yang dia pakai satu pembalut aja cukup, ada yang double, triple itu baru cukup ya. Itu pun tergantung tiap orang dia sesuai dengan merek apa ya. Ada yang dia masangnya seperti ini baru biar tidak tembus, ada yang harus masangnya dia seperti ini baru tidak tembus. Nah, itu dari cara pemasangannya tiap orang itu yang berbeda, memang bisa meningkatkan risiko iritasi plus aktivitas orang tersebut. Jadi aktivitas juga mempengaruhi iritasi? Iya, karena gesekan antara pembalut tersebut dengan kulitnya si pemakai. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini dok, kita bahas satu-satu aja ya nih dok. Nah, untuk pembalut organik kan tadi udah dibahas nih. Nah, kalau yang ini ada nih one strip with nano silver yang menghilangkan bakteri dan jamur penyebab infeksi, iritasi atau bau, dan organic cotton yang ramah lingkungan. Menurut dokter, apakah kedua bahan tersebut aman untuk digunakan? Kalau berdasarkan fungsinya iya aman ya. Untuk organic cotton itu kan dia resiko alerginya sedikit sekali untuk manusia ya. Tapi kembali lagi tadi yang anion silver itu memang dia mengurangi infeksi iritasi, tapi dia tidak berfungsi mengurangi iritasi ya. Jadi mungkin karena iritasi itu kan bukan berarti dia infeksi ya. Iritasi itu kan bisa karena gesekan kan ya. Baru yang bahayanya ada kuman masuk, virus, bakteri masuk, nah itu infeksi ya. Kembali lagi ke tadi, kalau fungsinya seperti tadi itu bagus ya, tapi tetap belum tentu mengurangi iritasinya, tapi berperan mengurangi infeksinya iya. Jadi dokter lebih menyarankan menggunakan yang mana? Iya, karena cotton itu kan katun kan ya. Banyak orang lebih cocok itu dan tidak memicu resiko alergi. Tapi kalau bahan-bahan yang lain itu memang lebih resiko alergi. Nah, alergi akan memperparah proses iritasi. Berarti kalau untuk orang-orang yang alergi berarti lebih disarankan untuk menggunakan yang cotton. Iya. Pertanyaan yang ketiga nih dok,
untuk pembalut kain sendiri, menurut dokter apakah pembalut kain ini dianjurkan untuk digunakan atau enggak? Kalau di kota besar kita ada pilihan yang lain selain pembalut kain, saran saya dihindari ya, karena pembalut kain itu memang dia bisa digunakan lagi, namun dengan catatan harus dibersihkan dengan bersih. Sedangkan darah itu bisa jadi medianya kuman untuk berkembang biak ya. Namun nah itu kembali lagi untuk orang-orang penduduk desa itu mungkin mereka tidak ada akses untuk pembalut yang pada umumnya ataupun pembalut organik. Jadi mereka mungkin memilih pembalut kain karena alasan ekonomi bisa jadi. Berarti kalau pembalut kain harus sering-sering diganti gitu ya dok? Iya, dibersihkan dulu, dihindari resiko infeksinya. Nah, memang orang-orang itu mengklaim saya memakai pembalut kain. Pertama, biasanya itu lebih nyaman pasti ya. Resiko iritasinya kurang, sedikit banget. Nah, yang kedua, keuntungan kedua bisa dipakai lagi. Tapi kerugiannya itu kita harus bersihin, bener-bener bersih. Nah, bahan untuk membersihkannya kalau itu nggak dibilas bersih bisa memicu iritasi ke kulit. Apakah ada batas maksimal berapa kali pemakaian gitu dok? Kalau Sebenarnya tidak ada sih, asal yang pembalut kainnya tuh masih posisi utuh ya. Berarti Tidak yang bersih hancur. bisa dipakai berulang kali. Bisa, karena itu yang klaimnya penduduk pedesaan juga untuk ekonominya mungkin kan menengah ke bawah. Ya. Nah untuk pertanyaan keempat nih dok, nah kan ada beberapa biasanya orang-orang atau perenang biasanya itu kan menggunakan menstruasi cup atau kayak tampon gitu dok. Menurut dokter itu tuh bisa digunakan berulang kali dan apa aman untuk digunakan? Oke, bahannya menstrual cup itu kan seperti silikon ya. Sebenarnya bisa dipakai berulang kali, tapi sistemnya sama, harus dibersihkan. Nah, untuk satu hari berapa lama pemakaian menstrual cup itu, kalau saran saya jangan terlalu lama ya, karena kalau seorang perempuan itu menstruasi, jalan lahirnya tuh lebih resiko untuk infeksi lebih besar ya. Sedangkan tampon sama menstrual cup itu kan dia menampung ya, namun kan tidak menutup jalan luar sampai ke dalam ya. Nah itu resikonya ke situ. Untuk pemasangannya juga, untuk pemasangan harus posisi lebih higien, tangan kita itu juga harus lebih higien ya, untuk pemasangannya, untuk pembersihannya, untuk menstrual cup sama sistemnya seperti pembalut kain, jadi harus benar-benar dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan baru bisa dipakai lagi. Kalau tampon juga sama, nggak boleh terlalu lama karena sudah ada kejadian tapi di luar negeri mungkin mereka lupa ya untuk melepas tampon itu, jadi dipakai berhari-hari. Nah itu resikonya infeksinya pun langsung sistemik, itu bahaya. Berarti ada kerugian dari masing-masing penggunaannya. Untuk pertanyaan kelima nih dok, menurut dokter kan terkadang ada beberapa perempuan yang mengalami iritasi pada saat penggunaan pembalut biasa. Nah itu apa sih dok penyebabnya? Jadi resiko iritasi itu banyak faktor ya. Pertama dari bahannya pembalut itu sendiri. Lalu yang kedua cara pemakaiannya pembalut itu sendiri. Yang ketiga aktivitas orang tersebut. Ya. Lalu yang keempat mungkin dari penyakit bawaan orang tersebut ya. Jadi kalau untuk orang-orang yang mempunyai alergi, nah itu pasti banyak bahan yang dia tidak bisa. Nah itu semua yang bisa memicu iritasi semakin sering muncul. Berarti kayak harus memilah-milah dulu ya dok. Iya, jadi bahan-bahan yang dia cocok, dia tidak alergi, nah itu dia harus
paling tidak dia baca kandungan dari pembalut ini. Misalkan ada orang yang alergi dengan bahan karet atau bahan plastik, nah otomatis dia tidak bisa memilih bahan-bahan tersebut yang ada di kandungan pembalut itu. Mungkin cuman dari sayapnya aja, nanti kalau kena kulitnya dia iritasi, bisa jadi. Jadi harus pintar-pintar memilih. Iya. Seperti yang sudah dikatakan oleh Dr. Yemima bahwa menggunakan pembalut ramah lingkungan seperti pembalut kain, pembalut organik, dan juga menstrual cup dinilai aman apabila kita memperhatikan cara penggunaan dan kebersihan dengan tepat. Oleh karena itu, yuk mulai dari sekarang kita terapkan untuk menggunakan pembalut ramah lingkungan agar bumi kita juga tetap sehat.